wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahmi dalam majelis taklim Nurjannah yang mulia ini dalam keadaan aman dan sehat walafiat. Semoga bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut, tabi'ahum, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, dan semoga kita menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita pengajian ini dibuka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, Ustadz sudah hadir. Kita akan dibersamai oleh Ustadz Khalid Bersalama dengan tema husnudon kepada Allah. Untuk Ustadz silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina bil iman fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuh alladhi adda al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala dhurriyyatihi wa ala atba'ihi liman ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fiddin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita kehadirat Jalla wa ala subhanahu wa ta'ala Rabbul Jalil, yang masih terus mengizinkan kita beraktivitas dengan sehat, dengan nyaman, dengan tidak ada rintangan. Kita beraktivitas datang ke tempat ini. Nikmat iman, nikmat nyaman itu adalah nikmat yang paling besar. Di antaranya adalah lagi-lagi nikmat Allah berikan rizki kepada kita. Maka nikmat iman, aman, jadi juga tambah lengkap dengan kita diberikan rizki. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Yang semua nikmat itu karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan. Segala sesuatu yang berjalan di muka bumi ini, apa yang terjadi semuanya adalah karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur atas apa saja yang Allah tetapkan untuk kita, sehingga kebaikan-kebaikan ini mudah-mudahan kita gunakan juga dalam kebaikan. Kalau Allah sudah berbuat baik sama kita dengan banyak memberikan kebaikan, nikmat rizki dan macam-macam tadi, termasuk nyaman dan tentram, Allah juga berharap kita melakukan yang sama, namanya berimbang. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu namanya bersyukur, menggunakan nikmat untuk berbuat yang baik yang sama. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kebaikan, kita berbuat kebaikan. Maka termasuk ibadah, taat, sholat, menutup aurat bagi perempuan yang ketika keluar dari rumahnya. Ini adalah kebaikan. Maka ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah, Allah katakan sebagai tanda bersyukur.
bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali yang betul-betul hambaku bersyukur. Maksudnya apa? Bukan tidak mengucapkan alhamdulillah. Si ngomong alhamdulillah akepol. Tapi setelah mengucapkan alhamdulillah, amalnya tidak berusaha mengikuti kebaikan yang diajarkan. Banyak masih memperturutkan kemaksiatan dan lain sebagainya. Maka dikatakan sedikit hambaku yang betul-betul bersyukur. Sholat kadang masih diundur-undur, kadang ngaji yo males, kadang ada kebaikan kita datangnya aras-arasen. Kalau ada perkara yang buruk kita cepat ngumpat, kita marah. Akhirnya banyak perkara-perkara yang kita melanggar syariat. Ketika kita banyak melanggar syariat, saat itulah dikatakan kita tidak bersyukur atau belum banyak bersyukur. Maka syukur yang sebenarnya adalah dengan ketaatan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita berbicara mengenai salah satu di antara hal yang paling fundamental termasuk akidah kita adalah kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kita ibadahi, kita berikrar berikrar an la ilaha illallah. Itu namanya ikrar kepada Allah untuk menjadi hamba, untuk keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang kita ibadahi. Nah, salah satu di antara yang kita yakini di antara keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang selalu rahmatnya itu luas. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang. Maka kalau zat yang kasih sayang ini, maka pantaskah kita kemudian buruk sangka sama Allah? Tidak. Buruk sangka sama kita aja nggak boleh kan? Kita maaf nyuwun sewu, saya kamar Mas Untung mikir kuwi jangan-jangan jago nginyong lagi ngamat-ngamati nyong ki. Wong omongane sing salah sing apa. Oh, kowe apa? Ini sama beliau aja nggak boleh gitu loh. Kenapa? Prasangka itu dusta, hanya ngira-ngirane dewek padahal bisa jadi orang lain tidak seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 kalau enggak salah, banyak tinggalkanlah oleh kamu prasangka, sesungguhnya prasangka itu dosa. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini kita mau ngambil pelajaran dari kejadian yang kemarin belum jadi, baru saja terjadi. Kita tidak membahas orangnya yang menyebabkan terjadinya itu, karena beliau sudah minta maaf dan dia sudah menyelesaikan ya. Cuma ini pelajaran buat kita betapa ketika mungkin saat itu dihina di depan umum. Ini perhatikan ini nih. Allah menakdirkan hari itu kita dapat musibah. Kebetulan musibahnya, contohnya saat itu yang kejadian penjual es itu adalah dihina misalnya gitu. Ini perhatikan ke sini. Allah Subhanahu wa taala ternyata ketika memberikan ujian kepada seseorang itu tidak mesti semuanya untuk membuat kita susah. Subhanallah, justru dalam musibah itu dia dapat berkah besar setelah dia sabar mungkin. Atau amalnya selama ini baik, kemudian Allah uji terakhir untuk diangkat derajatnya, diuji maning. Coba diberikan musibah yang seperti itu. Meneng tok. Lah, wong aku wong cilik, nggak bisa apa-apa, sabar. Tapi subhanallah, pagi harinya setelah viral dan seterusnya ternyata menjadi perkara yang paling mungkin bisa jadi disyukuri sama orang itu. Bayangin, oleh umroh, oleh umah, oleh duit. Kira-kira ibu-ibu gelem geletak tuling kok tak me duit. Mesti oh ya apa-apa, itu karena ibu sudah tahu. Ketika waktunya diledek terus tidak diberitahu apa-apa, mesti kan wow, kesuh dan seterusnya.
Tetapi ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sabar kemudian dibarengi dengan husnudzon itu sesuatu yang sangat bisa jadi akan kita syukuri dari sebuah musibah. Siapa di antara kita yang bakalnya nggak kena musibah? Adakah di antara kita yang lahir sudah 20 tahun, 250 tahun, 25 atau 50 tahun? Kan di antaranya ada yang sudah sepuh. Wis 50 tahun. Kira-kira pernah boleh urip tanpa ujian dan cobaan? Gak ada. Nah, makanya hidup ini dengan ujian dan cobaan itu pasti. Urip diuji kuwi pasti sebagaimana mata uang. Ada sebelah sini gambar Soekarno maaf, sama si Jini lagi gambar apa ke sing 1.000. Sing contoh sing gede beo. Ini dua-duanya harus ada. Kalau sebagian kosong namanya bukan duit 1.000. Urip itu pasti bakal ada ujiannya. Selain juga ada nikmat, maka sabar dan syukur itu urip nang dunia kowe cuma loro tok. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, nek pasti kebetulan diberikan ujian nikmat kan ibu-ibu enak, alhamdulillah. Tanpa ada masalah, ya kan? Umumnya akan tidak ngersulah, seneng. Tetapi ketika kita mendapatkan ujian cobaan, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka husnudzon itu adalah salah satu kunci daripada sabar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah SAW mengabarkan di dalam hadis ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa indahu fawqal arsy anna rahmati taghlubu ghadabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk semuanya, Allah menetapkan rahmatku mengalahkan murkaku. Allah lebih luas rahmatnya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'in, dalam hadis yang lain. Allah yang Rahman Rahim, yang Maha Kasih Sayang itu mengatakan apa? Rahmatku meliputi segala-galanya dan rahmatku mengalahkan segala-galanya. Maka semua yang Allah kerjakan untuk kita itu enggak ada yang zalim, enggak ada yang buruk. Kata Rasulullah SAW, wal khairu kullahu lak wasyarru la alaik. Semua kebaikan datang darimu dan keburukan bukan darimu. Keburukan itu biasanya datang dari kita. Allah ngomong aja nginung-nginungan sing apa? Memabukkan, ana sing gelem nginung, akhirnya nabrak. Siapa sing nyebabna? Ya kowe. Allah sudah mengatakan jangan minum-minuman. Ana maning ngebut-ngebutan. Disuruh hati-hati, syariatnya ada, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencelupkan dirimu dalam kebinasaan. Dolan rame ngebut, misal. Maka terjadi deder tabrakan. Siapa sih nyebabno? Awake dhewe. Maka kata Rasulullah SAW, wal khairu kullahu lak wasyarru la alaik. Semua yang baik datang dari Allah. Biyadikal khair, dengan tanganmu semua kebaikan terjadi. Maka ini yang kita pahami, bahwa Allah itu maha baik, maha rahman, rahim. Dipahamkan dalam hati kita tentang betapa Allah itu rahmatnya lebih luas. Nyuwun sewu nggih Pak, Bu. Kalau Allah itu rahmatnya lebih pendek, bahasa kitanya sumbu pendek, ngamukan. Oh, kita kan banyak dosanya nggih. Uripin dan isinya musibah terus. Tapi kan kadang kita sakit sebulan belum tentu sekali. Ya kan? Urip enak mangan sing kayong sepanjang tahun, mungkin ada dalam waktu-waktu tertentu anak sempit setitik diuji, sampai sesekali. Enggak setiap hari kita diuji dengan musibah. Lebih banyak rahmatnya Allah, lebih banyak sehatnya, lebih banyak nyamannya dibanding mungkin ketika kita harus diuji dalam perkara-perkara tertentu sedikit-sedikit. Maka ini kata Rasulullah SAW, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan tentang perintahnya untuk mengingat nikmat. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun itu karena Allah. Maka husnudzon itu
kita kedepankan. Allah itu Rahman Rahim. Allah itu nggak mungkin zalim. Allah itu menentukan segala kebaikan. Maka kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Bu, itu ada pada syariatnya. Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan kebaikan pada ketika kejadian-kejadian yang terjadi pada kita. Mari kita lanjut. Ada ayat di dalam Al-Quran ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu kadang menurut kita buruk, tetapi sebenarnya itu kebaikan. Cuma pandangan manusia, ketidaksabarannya menganggap itu buruk. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 219 Allah mengatakan kutiba alaikumul qital. Allah mewajibkan bagi laki-laki perang, membela agama, jihad. Wa huwa kurhul lakum, tetapi berbuat jihad fisabilillah itu kita tidak suka, nggak seneng. Kenapa? Orang jihad kemungkinan mati, orang takut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa kurhul lakum. Apa yang Allah tetapkan itu menurut kita kadang buruk. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi kata Allah, kalau kamu mau sabar, sesuatu yang kamu anggap buruk bisa jadi itu adalah menjadi kebaikan. Subhanallah, Bu, kita bicara pejuang-pejuang tahun 45. Kalau enggak mereka berjuang, sampai detik ini kita masih dijajah. Kalau enggak jihad, uripe terhina terus. Maka ketika jihad dijalani, dapat pahala, iya, itu manfaatnya gitu. Kalau mati syahid. Uripe mulia, sudah enggak dijajah. Anak keturunan kita uripe enak, enggak kayak zaman dahulu. Maka dengan apa? Dengan melakukan mentaati perintah untuk jihad, banyak kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kita itu menyukai sesuatu padahal itu sesuatu yang buruk. Kebalikannya jihad apa? Orang gelem mangkat perang. Nang omah bae jagung-jagungan tapi uripe terus dijajah, terus diledek, dihina. Apa enak? Padahal tetap enggak keluar dari rumah kan, enggak mati. Tapi terhina. Maka bisa jadi dengan pandangan kita, dengan ilmu kita, ketidaksabaran kita, sesuatu yang buruk bisa menjadi baik. Kalau kita sabari, sesuatu yang menurut kita baik bisa jadi banyak keburukannya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Maka kalau ada apa-apa jangan suudzon. Apa yang Allah tetapkan kita husnudzon, berpikir positif. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjut ceritanya Nabiullah Nuh. Maaf, ceritanya Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu, Bu, punya anak Ismail di usianya sudah puluhan, sudah 100 sekian. Karena usianya panjang, dua anaknya barang wis umur 100 luwi lah. Ada yang mengatakan 80-an, ada yang mengatakan 100-an. Yang penting sudah orang umur kayak kita orang, umur 30, 25 wis pada dua anak, orang wis memasuki usia yang panjang. Begitu sudah punya anak lagi ditunggu-tunggu. Perintah Allah apa? Untuk membawa Hajar, ibunya Ismail, dan Ismail untuk ditaruh di gurun pasir, Bu. Ditaruh di mana? Ditinggalkan, padahal beliau tinggalnya di Palestina. Disuruh dibawa, dipindahkan ke Mekah. Maka Nabi Allah Ibrahim mangkat baik, husnudzon sama Allah. Ki bayangin loh, wong wadon dewekan karo bayi digongkon didokon nang gurun pasir. Kalau ibu sing dilakoni kira-kira kami gila apa ora? Melayu bojone nyong dicerai ora apa-apa. Iya kan? Lah ini bayangin, Bu, ditaruh di situ kemudian dibawakan perbekalan secukupnya. Ini hadisnya sahih dan bahkan turun ayat. Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Kemudian ditinggalkan di situ dengan perbekalannya secukupnya. Kemudian begitu saja ditinggal sama Ibrahim. Hajar bingung. Dan ini ditinggal. Ya Ibrahim,
Weh, tetap melaku. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu seperti ini? Lihat ini. Dijak ngomong tetap nguculuk lunga, ditinggal pokoknya. Dalam riwayat maka Hajar mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah yang menyuruh kamu berbuat seperti ini adalah Allah? Maka Nabi Allah Ibrahim menoleh dan mengatakan, "Naam." Bala, iya, betul. Apa kata Hajar alaihissalam? Idzan lan yubayyi'na. Kalau begitu kita tidak mungkin tersia-siakan di sini. Enggak mungkin Allah mencuekkan kita. Allah pasti bakal ngurus husnudzon. Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati. Ya Allah, aku meninggalkan anak keturunanku di tempat yang gurun pasir ini. Ya Allah, berikan rizki kepada mereka supaya orang pada datang. Maka berikan rizki makanan dan minuman. Itu doa tok loh. Surat Al-Baqarah. Maka ditinggalkan begitu saja anaknya. Lihat ini. 2 orang ditinggalkan, si jini bayi urung bisa apa-apa, yang satunya lagi wanita bukan laki-laki loh. Maka husnudzon dengan perbekalan yang ada, subhanallah, lihat ini, untuk bisa merubah menjadi Mekah yang seperti saat ini diawali dengan apa? Ketetapan ujiannya Allah kepada Hajar dan anaknya kepada suaminya Ibrahim alaihissalam. Maka sudah diberi makan seadanya sampai habis, Bu. Musibah mulai tambah kerasa, takut kan. Aduh, bagaimana? Maka panik seorang Hajar alaihissalam. Panik dalam artian sebagai manusia, kayak bocah nangis, mangan dan seterusnya, harus ada sesuatu yang bisa didapat. Maka lari ke sofa, balik lagi ke marwah, balik lagi ke sofa, mbok ana wong. Lihat seperti itu. Maka kemudian Allah mengangkat derajat dengan cara datangnya rizki, datang burung yang nguruk-nguruk tanah. Kemudian dikeruk-keruk sampai keluar air Zam-zam. Maka gara-gara Zam-zam ada di situlah Allah mengatakan apa? Ayatnya tadi, warzuqhum minas samarati tahwi ilan nas. Berikan orang itu datang ke sini, jadikan rizki buat anak istriku. Bahasa terjemah bebasnya seperti itu. Maka gara-gara ada air, setiap ada kabilah yang lewat, melihat ada air, kami minta air ya. Maka barter, dapat rezeki dari yang Allah rizkikan dari yang tidak pernah tersangka-sangka. Maka datang karena airnya banyak, orang menetap di situ. Jadilah kota Makkah. Subhanallah. Dari mana, Bu, datangnya? Dari ujian. Ujiannya apa? Wong wadon ditinggal di tempat itu sendirian dengan bayi. Tapi apa yang dilakukan oleh Hajar alaihissalam? Husnudzon. Apa kata beliau? Idzan lan yubayyi'na. Kalau begitu kami tidak akan disia-siakan. Kenapa? Inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Sesungguhnya rahmatnya Allah adalah luas. Kejadian kemarin itu yang orang Magelang, betapa siapa yang akan menyangka akan mendapatkan sebegitu banyaknya. Wong duit 1 juta 2 juta benden cukup ya di Anda. Datang terus maaf terus diberikan misal gitu loh, Bu ya. 1 juta 2 juta 3 juta. Ini anak wong tekan gawa 100 juta. Allahu Akbar. Ngangkat derajatnya. Dibuatkan rumah. Dibela hak-haknya. Ini siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Maka ketika mendapatkan musibah, bolehlah kita mungkin nangis. Bolehlah kita kemungkinan saat itu sedih, tapi ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, semua ini milikmu dan semua akan kembali kepadamu. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini dengan kesabaranku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Husnudzon saja. Bisa jadi ibu-ibu belanja kelangan sing di bapak, Bu, garam
Harganya mungkin 3.000 apa 2.000 misalnya, kan murah. Tapi doakan dengan ucapan itu, wa akhlif li khairan minha ya Allah. Mudah-mudahan gantinya lebih baik. Wah, tekannya motor apa umah bisa jadi. Husnudzon saja sama Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya husnudzon Ibu. Pentingnya husnudzon. Al-Quran surat Hud ayat yang ke-115. Pentingnya sabar sekaligus, karena dalam satu ayat dua-duanya ada. Apa kata Allah? Wasbir fa innallaha la yubiu ajral muhsinin. Sabarlah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang baik. Apa? Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Allah enggak punya sifat zalim. Nyuwun sewu nggih, saya kasar sama antum semua atau Mas Untung, itu namanya zalim. Apa kata Allah? Inni haramtu alayya zulm wa ja'altu bainakum muharrama fala tadzalamu. Aku mengharamkan kezaliman kepada diriku. Allah mengatakan apa? Allah haram berbuat zalim kepada hamba. Dan aku jadikan zalim itu haram di antara kalian. Maka jangan saling Jadi logikanya apakah Allah jarkoni? Kita nggak boleh zalim kemudian Allah membuat kita terzalimi? Tidak. Kadang musibah datang, sakit, kadang mungkin musibah datang, cobaan dalam bentuknya mungkin sesuatu dalam usaha kita gagal atau kurang atau tidak laku atau mungkin apa saja. Maka jangan terfikirkan lah. Nang wis donga, wis suwe-suwe. Lah ya Allah. Wong taat karo wong ora taat pada bae, malah sing ora taat enak koyo uripe. Kan sering di antara kita gitu. Ya Allah, nyong meninggalkan dosa-dosa tapi kayong laka ganti nih. Ini suudzon. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana inda dhanni abdi bi falyadhun biri ma syaa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhun bi ma syaa. Maka terserah kalian apa persangkaannya. Sangka baik, Allah baik. Kita suudzon sama Allah, sing teka sing buruk-buruk tok sama kita. Falyadhun bi ma syaa. Maka silahkan persangkalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Tapi aku tergantung persangkaan kamu. Jadi kalau kita husnudzon, yang datang baik-baik. Yang datang yang kita senangi setelah itu. Memang urip orang mungkin ora, mesti ada ujiannya. Kata tadi seperti 2 mata uang ini. Ada syukur, ada sabar. Kapan syukur? Kalau dapat nikmat. Kapan sabar? Ketika ujian, cobaan, musibah. Maka husnudzon. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Lagi hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Ini melanjutkan dari ucapan Rasulullah tadi di atas. Ana inda dhanni abdi bi in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia menyangka baik, dia akan dapat kebaikan itu. Kalau dia menyangka buruk, suudzon sama Allah, buruk sangka sama Allah, ya sing teka sing buruk-buruk tok. Nih, hadisnya jelas. Apa manfaatnya kalau kita suudzon? Malah tambah memperparah dong. Maaf, lagi dapat ujian sakit. Orang dalam kondisi sakit itu Rasulullah pernah datang mengunjungi orang yang sakit. Ditakoni, pimen keadaan kowe? Alhamdulillah, aku berharap kepada Allah dan aku atas kebaikan dan aku minta ampun atas dosa-dosaku. Maka kata Rasulullah SAW, ma minkum min hamithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarjuhu amanahu mimma khafa anhu. Atau kama qala Rasul. Kata Rasulullah, tidaklah seantara di antara kalian seperti orang ini yang ketika sakitnya dia berharap sesuatu kebaikan dan dia takut dari dosa-dosanya, minta ampunan, maka melainkan Allah akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah ampuni dari apa yang dia takutkan. Allahu Akbar. Jadi dalam gara-gara sakitnya kemudian kita husnudzon, ya Allah.
Mudah-mudahan dapat pahalanya ya Allah, mudah-mudahan sembuh ya Allah, Engkau yang membuat sakit, Engkau pula yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, kata Al-Qur'an, Dialah yang menyembuhkanku. Obatnya cuma wasilah. Dokter ke duduk penyembuh. Maka ya Allah mudah-mudahan diberikan. Ini namanya kita punya harapan. Tapi sekaligus emot ya Allah, dosane nyong dawa ya. Nyong kadang karo suami kurang baik misalnya, atau aku sebagai suami ayong ngelantar nah bocah misalnya, bocah jaluk apa orang pernah dimai padahal ada mampunya, pelit gitu loh misalnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini yang seperti ini kata Rasulullah, ketika kita sakit punya harapan dan punya rasa takut, bisa jadi kan musibah itu datang untuk memberikan peringatan, ya kan? Maka kita punya rasa takut. Kata Rasulullah, apa yang diinginkan diberikan, apa yang ditakuti dihindarkan. Kan enak. Dengan husnudzon kita seneng. Wong Allah tergantung persangkaan masing. Ini yang ngomong beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih ada waktu ya. Maka musibah mari kita sikapi, Bu. Apa yang seharusnya kita ambil dari musibah yang kita jalani? Karena musibah itu pasti. Kalau orang hidup kepengin tanpa musibah, ayo orang mungkin. Bahkan dipastikan mustahil. Ada sebuah riwayat, Bu. Ini cerita betapa untuk menggambarkan bahwa semua orang akan masing-masing dapat musibah beda-beda. Tapi kita nggak usah sawang sina. Tinggal dinikmati beda-beda. Dengan sabar maka sengsara membawa nih. Bahasa kitanya kan kayak gue. Suatu saat Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain itu sudah berjanji sama ibunya akan datang dari perjalanannya dari satu kota mau mampir ke rumah ibunya. Subhanallah. Dalam perjalanan dulu kan nggak pakai mobil ya, pakainya ya melaku karo ontanan misalnya gitu kan. Kan panjang, nggak langsung seminggu jadi. Subhanallah, di tengah jalan sakit. Yang sakitnya membuat dia harus istirahat di situ panjang. Padahal dia sudah janji akan datang. Maka dia ngirim kepada anak buahnya, pasukannya untuk memberitahu ibunya. Tapi cara membuat ibunya menerima keadaan itu dengan sebuah cara yang hakim, yang bijak. Dikirim surat, ibu, aku mohon ibu mengadakan perjamuan di rumah ibu. Undang makan orang yang ibu ingin. Ini dibawakan duitnya misalnya gitu ya, sama anak, sama pasukannya, sama pesuruhnya tadi. Maka ibunya nurut. Dipanggil, dibikin acara perjamuan dalam riwayat yang sahih. Maka kata Raja Dzulqarnain, syaratnya wong mlebu ruangan kue, Bu, yang boleh makan hidangan ibu orang yang belum pernah mendapatkan musibah. Belum pernah. Gak ada orang yang masuk itu melainkan orang itu bersih dari musibah. Uripe enak terus. Maka setiap datang orang, pernahkah kamu kena musibah? Ya pernah, nyong lara. Ya suara sam lebu. Kan pernah musibah, lanang nyong menceraikan nyong. Mlebu. Lang bocah nyong gagal pendidikannya misal. Terus setiap orang mesti ada aja musibahnya masing. Hingga tidak ada satupun yang masuk dalam ruangan itu. Baru pesuruhnya ngomong, Bu, anakmu sakit. Oh, ya kabeh wong oli yo. Nyong ya dapat ujian, anakku sakit. Jadi dia sabar gara-gara apa? Munculnya sabar itu dikondisikan, dipahamkan betul bahwa semua orang itu merasakan. Maka musibah itu harus kita sikapi. Apa yang sebenarnya kita selalu harus mengambil pelajaran dari musibah. Yang pertama, jangan pernah berpikiran bahwa yang namanya musibah adalah pertanda buruknya kita. Jangan suudzon. Kita musibah, oh berarti kedosan ini nyong akeh. Temen ya Allah lah, buat apa aku urip lah. Ini akhirnya seperti itu. Muhasabah boleh-boleh saja. Astagfirullah, entian nyong anak dosane ya, astagfirullahaladzim. Itu boleh, namanya muhasabah. Tapi untuk kemudian kita mengatakan, nah urip aku dosane akeh, percuma aku lah ini seperti ini. Aku hidup cuma disusah-susahin tok.
Jadi bertanda buruk enggak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini bahwa yang namanya bala, ujian, cobaan itu bahkan salah satu tanda cintanya Allah. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummas salihun wal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling keras ujian dan cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang yang soleh. Kemudian yang sesudahnya maksudnya semakin ada agamanya semakin Allah bisa jadi berikan uji. Jadi ujian itu malah diberikan kepada nabi. Apakah nabi orang yang buruk? Enggak, orang yang paling takwa, orang yang paling soleh siapa? Para nabi. Tapi justru para nabi itu diuji sama Allah, diberikan cobaan. Nabi Allah Ayub kurang apa coba? Paling bertakwa, paling soleh, tapi diberikan penyakit tahunan, Bu. Sampai bojo-bojone pada minggat, anak-anaknya pada mati, hartanya habis. Loh, kenapa? Apakah Nabi Ayub buruk? Tidak. Jadi jangan suudzon. Apa yang justru yang sebaliknya? Kita berhusnudzon. Bisa jadi nyongpan oleh sesuatu yang lebih baik. Ya tadi contohnya tuh. Ternyata tidak semua musibah membawa petaka. Musibah malah disyukuri gue seki nang wong gue. Bayangin, pernahkah orang penjual es mikir pan umroh? Ya maaf loh ya, bukan saya mau menghinakan. Tetapi pikirkan, biasanya orang penjual es seperti itu nggak urip sehari. Jujur aja kita mau lagi nggak menyepelekan orang, tidak. Tetapi secara umum penjual es sing kira-kira bisa umroh ke, sing gajiannya akeh, sing bisa nyimpen gitu loh. Secara kasat mata kan seperti itu perhitungan duniawiyah, tapi tidak. Umroh itu bukan hanya orang kaya. Anak cerita Bu, wong sabar jalani urip jadi tukang becak neng Jogja. Saya dapat dari dosen saya namanya Ki Supriyoko. Jadi ada satu tukang becak Bu. Dia setiap hari Jumat menggratiskan sapa bae sing numpang. Ora wong sugih tok sing bisa infak. Pikirannya dia seperti itu Bu. Maka setiap hari Jumat pokoknya ana wong jagong, "Ayo, kemana? Sini, ya wis yuk." Orang nakoni rega. Pak dibayar ora usah dinakia price, gratis. Seperti itu dia. Sampai satu saat ada orang kaya yang memang kebetulan mungkin suaminya lagi nggak ada apa bagaimana, nggak pakai mobil, mungkin dia nggak punya mobil, maka becak orang itu. Ini kalau Allah mau ngangkat derajatnya orang, maka berangkat dari Jumat itu ke pasar, selesai balik lagi diantar, mau dibayar sama sekali nggak mau, seperti kebiasaannya. Maka ibu ngomong, yuk jago nang omah, megang delak, tidak ngomong, ya, ngobrol tangding. Ibu itu ngomong, kon kepenginnya apa? Ya nyong pengen haji, dihajikna. Itu betul-betul kejadian. Dia sabar menjalani kehidupannya. Siapa yang akan mengangkat derajat? Allah. Maka jangan ngira lah nyong uripin jadi tukang becak terus kayak kiye. Lo kira-kira kapan nyong dua masing apik kiye? Lah jalani takdir masing-masing dengan husnudzon. Karena musibah, karena keadaan kita itu adalah takdir Allah yang terbaik buat masing-masing. Bisa jadi loh Bu, ketika kita kaya malah kita nggak lebih baik. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Kita terbatas. Maka syukuri saja. Apa yang ada di tangan kita disyukuri. Ingat-ingat Allah nggak mungkin zalim. Husnudzon. Kemudian yang kedua, musibah itu bukan untuk menyalahkan kita. Bukan pertanda buruk. Tambah lagi kadang kan kita sensitif. Sensitifnya akhirnya menjadikan apa? Kita berlebihan. Tadi saya mengatakan muhasabah boleh, tapi jangan untuk kemudian mengultimatum diri.
Nyong wis laka baiknya, nyong dosa tok, nyong uripe ora enak. Buat apa urip seperti ini? Lah jangan. Kata Rasulullah SAW, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang menimpa kamu bukan untuk menyalahkanmu, dan apa yang tersalahkan dalam hidupmu bukan untuk menjadikan datangnya musibah. Orang salah belum tentu kena musibah, orang kena musibah belum tentu karena salahnya. Maksudnya gitu loh, Bu. Lillahi ta'ala karena takdir. Husnudzon saja. Muhasabah tadi mengatakan boleh nggak? Boleh. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dan dosane nyong akeh. Itu secara umum saja. Jangan kemudian akhirnya jadi putus asa. Lah dosane nyong akeh, bah. Lah nyong percuma, lah nyong paling-paling manjing neraka. Nah, apa ini? Semua orang berbuat salah. Suatu saat, Bu, nih cerita. Abu Bakar As-Siddiq suatu saat mikirna ayat yang mungkin kita semua nggak mikir. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu dengan sekecil apapun perbuatan dosa kita, Bu. Surat Zalzalah. Itu nangis Abu Bakar. Ya Allah, sapa wong sing ora dosa? Ya Allah, pimen piye bakal ya. Nangis mikiri ayat itu. Rasulullah tahu, tanya, "Ma yubki kaya Abu Bakrin, sing gawe kon nangis ki apa?" Menyalahkan dirinya terlalu berlebihan. Akhirnya muncul putus. Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakrin, seandainya kamu enggak punya salah, Allah akan ganti kowe, ganti makhluk liya sing bisa salah, sing kemudian kalau mau dia berbuat salah, dia istighfar. Allah akan ampuni selama dia istighfar." Jadi Rasulullah memberikan solusi, kamu jangan putus asa, jangan terus menyalahkan diri. Kamu punya salah, istighfar, selesai. Allah itu Maha selama kita istighfarnya dengan penuh penyesalan. Dosa maning, memang manusia punya hawa nafsu. Istighfar maning. Sejam maning, anak masalah maning, istighfar lagi boleh, Bu. Siapa yang mengatakan istighfar ke sedina ping telu? Lui ping telu haram, anak? Gak ada. Rasulullah istighfar berapa kali, Bu? Lebih dari 100. Padahal beliau maksum. Loh, Nabi Muhammad 100 sing lak dosane jare kita kan maksum. Lah apa maning nyong? Sing dosane donge sering-sering Jadi itu, Bu. Jadi ketika datang musibah jangan menyalahkan diri kemudian berlebihan sehingga muncul suudzon, sehingga muncul putus asa. Lah jangan. Kata Abu Bakar, laula tazmabun la khalaqallahu khalqan fayadhnabuna wa yukhti'una wa yastaghfirun. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, kalau kamu enggak punya salah, Allah akan ganti wong liya. Abu Bakar dihapus, ganti wong liya sing bisa salah kemudian istighfar. Allah akan ampuni. Jadi jangan menganggap buruk atau adaan. Jangan kemudian untuk menyalah-nyalahkan diri sendiri. Ya istighfar, muhasabah, introspeksi diri itu boleh, bahkan baik. Yang tadi cerita saya, Rasulullah ada orang sakit dikunjungi, kon pimen keadaane, aku wedi karo dosa-dosane nyong, tapi aku juga berharap Allah nyembuhkan aku, Allah memberikan kebaikan buat aku. Maka kata Rasulullah, "Ke wong sing bisa kaya wong kiye to. Apa yang dia harapkan Allah berikan, apa yang dia takuti Allah akan hindarkan." Dosa takutnya apa? Azab. Dosa takutnya apa? Neraka. Maka sama Allah, gara-gara kamu punya rasa takut, muhasabah, maka diampuni dosa-dosamu. Apa yang kamu harapkan? Sehat, enak, urip, maka diberikan sama Allah. Antara harap dan yang tengah-tengah saja, Bu. Jangan husnudzon. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ketiga, Bu, musibah itu bisa jadi pertanda tresno. Allahu Akbar. Loh, musibah kok tresno, tanda cintanya Allah. Iya, Bu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Allah kalau suka seorang hamba, Allah uji.
Allah berikan cobaan. Karena Allah tahu apa? Ki bakale sabar. Ngobar sabar tak angkat derajatnya. Jadi jangan suudzon. Ketika ibu mendapatkan musibah sakit atau sesuatu, jangan berpikir tok aku dan dua salah ya. Tapi bisa jadi apa? Bisa jadi berarti aku akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Kenapa? Tanda cintanya Allah tidak mesti dengan materi, tapi dengan ujian. Allah cinta sama seseorang bukan hanya terus kemudian difasilitasi uripe enak terus, bukan. Allah menguji para nabi, menguji para orang-orang soleh dengan apa? Dengan ujian cobaan. Maka ujian adalah tanda tresno. Maaf bu, bocah sekolahan wis contohnya. Pan naik kelas 3 diuji dhisik. Naik kelas 3 mendapatkan ilmunya tambah lagi, nikmatnya lebih banyak lagi. Mau naik kelas 4 diuji dhisik, dinaikkan. Jadi ujian itu untuk mengangkat, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk memburuk-burukkan. Muhasabah sekali lagi silahkan, tapi jangan berlebihan kemudian menimbulkan putus asa dan suudzon. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada sebuah cerita. Ini waktunya sampai masih berapa menit? 15 menit. Ada sebuah cerita yang ibu-ibu saya yakin merasakan cerita yang seperti ini itu begitu banyak. Menimpa kita sesuatu, bolehlah kita sedih, bolehlah kita nangis misalnya. Tapi ingat untuk husnudzon. Nangis itu sebagai tanda cinta kasih, maklum. Sedulure atau suaminya sakit yang begitu, ya Allah, ya kita sedih. Tapi tetap hati kita husnudzon sama Allah, sabar. Karena di balik musibah banyak kebaikan yang tidak kita tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu penting. Satu saat saya pernah mendapatkan video. Zamannya saya ini zaman viral gitu loh. Zamannya zaman saling bertukar kabar, informasi, video, berita dan seterusnya. Ada satu orang bu, itu dia sedang duduk berdiri di halte gitu ya, nunggu di bis. Tiba-tiba pindah, digigit semut. Enak apa ora? Cedit, semut rang-rang. Waduh, kadang gak telepol, kadang kepengen ngukur-ngukur terus, dan sakitnya saat cedit itu juga kerasa gitu loh bu. Minggir, si digigit maning, minggir lagi. Kira-kira orang di saat itu seneng apa orang seneng digigit? Orang seneng, itu mesti coba. Siapa tahu, siapa nyangka di belakang musibah itu sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dan dia bakal bersyukur. Ternyata setelah berjalan mungkin kurang lebih pindah 1 meter dari lokasi yang pertama, dari tempat halte itu, subhanallah dalam video itu jelas bu, mobil mungkin orang ngantuk, gebret, nabrak. Kalau kira-kira orang itu nggak digigit sama Allah melalui semut yang diutus, wis nang kuburan. Sudah di mana? Di kuburan. Makanya jangan suudzon. Ketika kita digigit, ketika kita mungkin mendapatkan sesuatu yang gak enak, zahirnya saat itu memang gak enak, tapi sebenarnya kita gak tahu rencana Allah itu apa gitu loh. Bayangin ono sing kemudian gaya mitisan, orang minda malah diginikan, mati kowe. Misalnya marah gitu loh, ya kan bisa jadi kan? Jebulane gebret, jare semutnya bongkan sapa kowe. Sing urip, sing ana sing melayu gitu loh. Kenapa? Kamu tidak bersyukur, kamu tidak bersabar, kamu malah zalim sama bina. Tapi subhanallah orang itu memang kebetulan minggir.
Lah batinyong sing minggir bae nang kono ana semute, mungkin ana gorengan atau apa panganan sing menjadikan dia datang gitu loh. Minggir, minggir. Begitu minggir yang sudah aman, Allah datangkan musibah itu. Jebret. Siapa yang menyelamatkan? Allah melalui semut. Kira-kira kalau anak semut pan gigit ibu, kayak gue gelem apa ora, Bu? Gelem. Yakin kalau ibu bakal dari semut mendapatkan keselamatan, ya mesti gelem kemana jakot. Kenapa? Karena ya setelah tahu, tapi sebelum kejadian, apa yang perlu kita masukkan dalam hati kita? Husnudzon. Lah, kayak waktu naik gue mangane si semut dan atau lah tak mikir ya ora apa-apa lah. Menerima keadaan dengan bersabar saat itu, subhanallah ternyata Allah ganti dengan yang lebih baik. Apa? Keselamatan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang kalau banyak suudzon, ini akibat buruk. Orang kalau banyak suudzon, uripe ora tenang, uripe tidak bahagia. Ada sebuah ucapan, innahu la yaslam min dzalikal amn, innahu la yaslam min dzalika illa man arafa al asma was sifat wa arafa nafsah. Sesungguhnya orang itu tidak akan bisa selamat dari sifat buruk sangka. Sesungguhnya di antara kita tidak akan selamat dari sikap buruk sangka kecuali orang yang banyak memahami sifat dan nama-nama Allah dan mengetahui dirinya. Jadi kita kenali Allah, Allah Rahman Rahim, Allah Al-Karim, Allah Zat yang memelihara, Ar-Razzaq, yang maha memberikan hidup, memberikan rezeki. Kalau kita berpikir seperti itu, terus diri kita betapa lemahnya, kita akan pasrah sama Allah. Kita akan husnudzon. Tapi kalau kita tidak, suudzon pikirannya, yang ada dalam buruk-buruk saja. Akhirnya apa? Enggak beramal soleh. Yang muncul adalah sikap untuk memakan, untuk mencari keselamatan dirinya sendiri, untuk membahayakan orang lain, banyak dosanya. Kenapa? Karena dia tidak punya sikap husnudzon, pikirannya negatif tok. Negatif. Maka kalau orang berpikir negatif, sing metu negatif apa positif? Negatif. Iya, banyak dosane. Tapi kalau dia positif, bahkan duitnya pas-pasan, yuk berbagi, Suf. Tapi kalau orang negatif, duitnya kurang, engkau ya, lah kak, mau males temen golek dewek mana? Dengan ucapan yang kasar, gara-gara apa? Negatif thinking. Duitnya nyong semuanya tok. Orang tidak menyangka bahwa hidupnya itu di tangan Allah. Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha menghidupi, Allah yang karim, yang mulia, Allah Rahman Rahim. Maka ya bareng-bareng, subhanallah, dengan kita berbagi saat itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Rezeki ini bisa jadi lebih luas. Tapi saat itu apa? Munculnya dari kita husnudzon, berbagi, orang senang sama kita, banyak yang mendoakan kita, kan enak, uripe bahagia kancane akeh. Tapi kalau kita suudzon, yang muncul buruk. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lagi ibu-ibu sering dengarkan cerita-cerita yang seperti ini. Pesawat delay. Pernah nggak kejadian pesawat mangkatnya terlambat? Dia yang datang ke airportnya terlambat. Kasusnya Lion Air yang terakhir tahun 2000 berapa gitu, sebelum Covid. Ada satu orang dari Kalimantan kalau nggak salah, yang dia di Jakarta, dia mau pulang ke Kalimantan kalau nggak salah, apa Sulawesi, pokoknya daerah yang kejadian itu. Subhanallah, jalannya pas lagi ribet sampai ke sana, pesawatnya mangkat, duitnya hangus. Pesawat mungkin 700-800 ribu misalnya gitu, duit hilang ngagla, nguap begitu saja. Sedih apa ora?
Ya Allah, tuku maning. Husnudzonlah kepada Allah. Bisa jadi Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Allah akan menyelamatkan dari sesuatu. Subhanallah, ora anjok sore, oli kabar pesawatnya hilang. Dan ditemukan pesawat itu sudah mati kabeh. Kira-kira orang yang terlambat itu berterima kasih apa tidak? Dengan keterlambatannya. Subhanallah, coba kalau dia tepat waktu melebu, masuk bareng, mati maka tidak ada yang tahu Bu, musibah itu bisa berubah menjadi rahmat. Musibah itu bisa berubah menjadi maka jangan suudzon. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada sebuah hadis yang penting saya tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Pentingnya husnudzon itu lebih-lebih ketika ibu-ibu sakratul maut. Hati-hati. Yang tahu akan mati dan tidak itu masing-masing loh Bu. Nanti akan tahu, oke, sudah waktunya ajalku. Setiap kita mesti akan ngerasakan itu. Bolehlah sekeliling kita itu perhatian, memberi doa, memberi obat, tapi ada tanda-tanda yang Allah kirim kepada diri masing-masing. Kadang diperlihatkan malaikat, kadang macam-macam cerita-cerita orang. Tapi setiap masing-masing kita tahu betul kematian itu akan datang dan kita akan rasakan masing-masing. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam yaqul, aku mendengarkan ucapan ini 3 hari sebelum Nabi Muhammad meninggal. Ini lihat ini. Sebelum beliau meninggal dia ngerasa. 3 hari sebelum beliau meninggal, beliau berpesan. Apa pesannya? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Tidaklah di antara kalian meninggal kecuali lakukan dalam kondisi kematian itu dengan husnudzon. Berbaik sangka. Ya Allah, Allah akan ngampuni dosa-dosaku. Ya Allah, berilah aku surga. Ya Allah, berikan kebaikan buat anak istriku yang ditinggalkan. Husnudzon saja. Jangan takut karena bocah cilik-cilik apa. Sudah lepas. Husnudzonlah ketika saat sakratul maut. Apa yang kita takuti Allah akan ampuni. Apa yang kita harapkan untuk anak istri dan maslahat kita di depan, serahkan sama Allah. Kata Rasulullah SAW, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dzan billah. Tidaklah di antara kalian meninggal dunia melainkan harus husnudzon kepada Allah. Lakukan husnudzon. Jangan di saat-saat terakhir kita itu malah justru buruk sangka. La haula wala quwata illa billah. Mau apa lagi kita? Sudah enggak punya apa-apa. Karena dengan husnudzon, apa yang Allah sangkakan kita kepadanya, Allah akan berikan. Surganya diberi, syafaatnya diberi, rezekinya buat anak istri yang ditinggalkan Allah akan siapkan sebagaimana yang kita sangkakan. Sehingga menjadi kematian yang indah, husnul khatimah. Kira-kira kalau ada orang suudzon, marah-marah, sakit gak ada sembuh-sembuhnya, apa obatnya? Dokter petawara dablongan. Duganya kabeh. Matinya kondisinya sudah sengsara sendiri sebelum diazab. Orang semakin banyak mengeluh Bu, semakin hatinya mengecil, semakin hatinya tersiksa. Kalau ada orang di antara kita suka ngeluh, mesti orang itu sedihnya lebih panjang. Tapi kalau di antara kita sabar, ngeluhnya ketika doa, cerita sama Allah, sebutkan keluhannya kepada Allah, ketemu wong ke tenang, itu malah terhormat. Tapi kalau kita senangnya mengeluh Ibu, di antara kita senangnya mengeluh, misalnya ibu sudah ngerti, oh kalau tukang ngeluh, kira-kira adong aku datang ke tempat ibu seneng apa orang? Lah, mani-mani paling lungu nak. Ya, oh, pan metu Lid ya, sorry ya Lid, maaf ya. Gawe acara ben ajak krungu. Ditinggalkan. Kenapa? Orang akan benci, orang tidak suka dengan keluh, dan orang yang mengeluh direndahkan. Halo, ngumpul jangan-jangan penyilih duit. Loh, paling-paling kok tarsok. Entar besok bayare
dan seterusnya. Akhirnya apa? Dengan mengeluh tidak memberikan solusi, tapi dengan husnudzon, berpikir yang positif sama Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang berserah diri kepada Allah, Allah akan cukupkan. Surat At-Tolaq. Innallaha balighu amri. Allah akan menyelesaikan perkaranya. Surat At-Tolaq ayat 3 dan 4 kalau nggak salah, itu diantara itu. Jadi karena kita husnudzon, Allah akan selesaikan urusan kita masing-masing. Allah zat yang maha kuasa. Maka mudah-mudahan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kejadian kemarin apa yang kita saksikan, bahwa dalam sedetik 2 detik kejadian itu merubah segala-galanya. Kebaikan orang itu dibukakan seluas-luasnya sama Allah. Gara-gara apa? Musibah. Jadi musibah adalah anugerah suatu saat. Tidak mesti harus diartikan dengan sebuah ujian semata, tapi ujian musibah bisa jadi anugerah, menjadi rahmat. Maka husnudzonlah kepada Allah. Demikian, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Ada komentar atau hal yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya, silakan. Biasanya wong takon karena bingung, orang takon bingungnya tambah akeh. Pan takon apa? Jadi mudah-mudahan kita husnudzon saja karena sudah jelas sejelas-jelasnya, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari pertemuan kita bahwa musibah itu adalah bisa jadi menjadi tanda tresnonya Allah. Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan memberikan anugerah yang lebih besar. Maka Allah Rahman Rahim, yang kita tahu sifatnya adalah Rahman Rahim, janganlah kita pernah berpikir suudzon. Suudzon sama manusia saja nggak boleh, apalagi suudzon sama Allah. Mari kita positive thinking, mari kita selalu berpikir yang baik, maka kebaikan itu yang akan datang dan yang akan mendatangkan kebahagiaan. Demikian, wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.